kenapa tidak dapat diklik selanjutnya. Dan di sini juga ada keterangan format untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kategori pelamar bagi guru untuk seleksi P3K tahun 2022. Nah, sebelum kita bahas tentang kategorinya, kita bakal bahas dulu di laman login ataupun di portal akun SSCASN kita, kenapa tidak dapat diklik selanjutnya. Dan di sini juga ada keterangan format untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi. Nah, karena adanya informasi ini, kita tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran ke tahap pemilihan informasi, pengisian riwayat pendidikan, penguploadan dokumen, dan persiapan resume. Nah, di sini saya sudah masuk ke laman portal saya ya, akun saya. Di sini sudah tinggal pilih pendidikan saya ya, pendidikan lulusan. Lalu ada pilihan apakah kita XTHK 2. Nah, di bawahnya ini juga ada formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini. Nah, artinya ini bukan berarti kita tidak bisa daftar. Artinya, kita dapat mendaftar di P3K setelah nantinya ada pengumuman seleksi administrasi untuk kategori pelamar prioritas 1, prioritas 2. Nah, untuk pelamar prioritas umum belum dapat dilanjutkan pendaftaran untuk mengisi ataupun memilih formasi serta mengisi data yang diperlukan untuk mendaftar seleksi P3K. Oke, sekarang kita bahas apa saja kategori untuk pelamar P3K tahun 2022 untuk guru. Nah, di sini saya akan buka laman websitenya, yaitu guru p3k.kemdikbud.go.id. Lalu kita klik aja menu kategori pelamar. Nah, di sini ada 4 prioritas ya, ada 4 kategori. Yang pertama ini ada pelamar prioritas 1, yaitu untuk guru yang THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JF Guru tahun 2021. Lalu ada guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JP Guru tahun 2021. Lalu yang ketiga ada lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk JP Guru tahun 2021. Dan yang keempat ada guru swasta yang memenuhi ambang batas pada seleksi P3K untuk JP tahun 2021. Nah, ini untuk guru yang kemarin lulus seleksi P3K namun belum ada pengangkatan. Saya ulangi, ini untuk guru yang kemarin itu dikategorikan lulus seleksi P3K namun belum ada pengangkatan karena nilainya sudah melebihi ambang batas untuk kategori penerima P3K. Jadi untuk saat ini yang diutamakan itu ialah seleksi administrasi bagi guru pelamar prioritas 1. Nanti setelah pengumuman dari seleksi administrasi untuk pelamar prioritas 1, selanjutnya kita akan bisa mendaftar bagi pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan pelamar umum. Nah, maka dari itu, untuk guru-guru yang kemarin itu pernah mengikuti seleksi P3K dan belum tahu apakah dinyatakan lulus atau tidak, namun nilainya sudah ada di ambang batas, maka dari itu guru yang termasuk prioritas 1 secara otomatis akan ada tempat penempatan maupun formasi yang tertulis dalam portal ataupun di akun SSCASN ketika mengisi biodata maupun saat penguploadan berkas. Jadi untuk saat ini bagi pelamar umum termasuk saya belum bisa mengikuti seleksi administrasi untuk saat ini. Hanya belum bisa, kemungkinan masih bisa. Karena nanti akan ada dibukanya formasi untuk P3K teknis dan P3K guru untuk pelamar umum. Nah, di sini untuk pelamar prioritas 2, yaitu pelamar prioritas 2 merupakan THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Lalu pelamar prioritas 3 ialah merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar 1 di satu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodi. Lalu untuk pelamar umum, yaitu lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek
dan pelamar yang tidak Dapodik. Artinya untuk kita yang saat ini belum bisa mendaftar, kemungkinan kita akan ada di kategori pelamar 3 dan pelamar umum. Tentunya syarat utamanya ialah data kita sudah aktif selama 3 tahun di Dapodik ataupun TMT ataupun SK pengangkatan kita tertulis 3 tahun sebelum tahun ini. Misalkan tahun 2019 maupun tahun 2020. Jadi seperti itulah teman-teman, kenapa ketika kita ingin melanjutkan pengisian data, baik itu ke formasi, riwayat pendidikan, serta mempersiapkan resume, tidak dapat klik ke tahap selanjutnya. Karena untuk formasi kita ataupun pelamar umum, belum ada instansi yang dibuka ataupun formasi yang dibuka untuk periode saat ini. Dan ini bukan berarti tidak bisa, hanya saja belum dibuka. Nah, untuk P3 Kesehatan sudah dibuka formasinya. Teman-teman yang lulusan kesehatan, yang datanya sudah terdata di Menteri Kesehatan, teman-teman bisa langsung pilih formasi tenaga kesehatan. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.